Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Fajar Sidik. Di sini saya akan membacakan Muqaddimah part 2 Kitab Fathul Qorib, dan di sini saya tidak hanya membacakan tapi memaknai dan juga menganalisis nahu sorobnya. Jadi teman-temanku yang menonton video ini boleh di-like dulu, boleh di-subscribe dulu dan di-share agar video ini bermanfaat bagi kawan-kawan atau teman-temanku semua. Jadi langsung saja kita ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrarihi wa a'dana min barakatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi itu bagi Allah, tabarrukan karena mengharap barokah, bi fatihatil kitabi dengan pembukaan kitab, li'annaha karena sesungguhnya fatihatil kitabi ibtida'u kulli amrin itu permulaan setiap perkara, zibalin yang mempunyai hal baik, wa khatimatu kulli du'ain dan penutup setiap doa, mujabin yang dikabulkan, wa akhiru da'wal mu'minina dan akhir doa-doa orang mukmin, fil jannati di surga, dari sawabi rupanya rumah pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Alhamdu. Alhamdu di sini posisinya sebagai mubtada. Mubtada hukumnya rafa dan tanda rafanya merupakan harokat dhammah karena alhamdu berupa isi mufrad, seperti itu. Yang selanjutnya lafad lillahi. Lafad lillahi menjadi khobar. Khobarnya di sini terdiri dari khobar syibi jumlah. Khobar syibi jumlah itu ada dua. Yang pertama dzarab dan yang kedua jar majrur. Dan yang di sini berupa jar majrur. Kenapa di sini dibaca jar? Padahal kan seharusnya khobar itu rafa. Sebagaimana kita tahu hukumnya khobar itu rafa dan yang merupakan khobar itu mubtada. Kenapa sih di sini harus jar? Jadi seperti ini. Ini khobarnya itu tetap rafa, menempati tempatnya rafa fi mahali raf'in. Namun untuk bentuknya di sini itu berupa jar majrur seperti itu. Nah, sekarang ini sebelum lanjut ke lafaz tabarukan. Ini membahas. Jadi kemarin kan yang kita baca kemarin itu kan qala asy-syaikhu al-imamu, yang seterusnya itu kan kemarin ucapannya itu masih belum dibaca. Ucapannya musannif itu apa? Nah, di sini alhamdulillah ini ucapannya musannif. Dan di sini alhamdulillah tidak lillah maksudnya satu-satu, tetapi satu alhamdulillah ini enggak dipradai satu-satu. Itu alhamdulillah merupakan jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah itu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, berhubung alhamdulillah ini menempati awal sebuah jumlah, maka tidak memiliki mahal i'rab. Itu menurut kalam syarih atau musonib yang mensyarahi kitab Fathul Qorib. Kalian bisa cek keterangan lebih lanjut dalam kitab Al-Bajuri. Ini yang opsi pertama. Mungkin kalian masih sedikit bingung. Nah, ini opsi yang kedua. Mungkin agak bisa kalian pahami. Yang lafaz alhamdulillah ini menjadi jumlah maqlul qaul. Jadi jumlah maqlul qaul itu merupakan jumlah yang jatuh terletak lafaz qala. Pokoknya lafaz-lafaz yang menunjukkan, yang mengatakan, yang membicarakan, yang mengisahkan, pokoknya lafaz-lafaz yang serupa dengan itu. Nah, jumlah yang terjatuh setelah lafaz yang tadi itu menjadi jumlah maqlul qaul. Dan jumlah maqlul qaul ini menempati i'rab nasab menurut penulis Muqaddimah kitab Fathul Qorib. Yang selanjutnya lafaz tabarrukan. Di sini posisinya sebagai maf'ulah atau maf'ul li ajli. Dan maf'ulah atau maf'ul li ajli itu sendiri merupakan masdar yang dibaca nasab, yang menjadi keterangan atau alasan melakukan sebuah pekerjaan. Di sini untuk amilnya itu dikira-kirakan. Jadi amilnya itu berupa fiil. Nah, untuk di sini amilnya itu dikira-kirakan. Takdirnya zakartu alhamdalata li ajli tabaruki. Saya menyebutkan hamdalah itu untuk mencari barokah. Tetapi bisa juga menjadi hal dengan makna mutabarrikan. Dari fa'ilnya fi'il yang dikira-kirakan. Soalnya kalau hal itu
menjelaskan fa'il. Tapi kalau maf'ul mutlak, maf'ul li ajli itu menjelaskan fi'il. Untuk di sini apabila menjadi hal itu fa'ilnya dikira-kirakan, takdirnya zakaratu alhamdulillah hala kauni mutabarrikan, seperti itu. Yang selanjutnya lafad bifatihatil kitabi. Lafad bifatihatil kitabi di sini ini menjadi jar majrur. Jar majrurnya itu berupa tarkib idofi atau idofat. Yang fatihatu menjadi mudhof, yang al-kitabi menjadi mudhof ilaih. Yang fatihatu itu dibaca jar sebab huruf jar, yang al-kitabi dibaca jar sebab posisinya sebagai mudhof ilaih, seperti itu. Yang selanjutnya lafad li'annaha. Lafad li'annaha ini ya kalau dilihat-lihat li'annaha itu ya jar majrur karena ada huruf jar li, kemudian yang dijarkan itu inna masalahnya. Nah, inna itu salah satu huruf takkid, huruf yang menjadi taukid. Kemudian yang haknya ini menjadi isimnya inna. Isimnya inna itu kan harusnya dibaca nasab, dan di sini tanda nasabnya itu bukan fathah, tetapi tanda nasabnya itu dikira-kirakan karena hak sendiri itu merupakan isim domir. Nah, isim domir itu hukumnya mabni, seperti itu. Yang selanjutnya lafad ibtida'u kulli amrin. Lafad ibtida'u kulli amrin ini posisinya sebagai khobarnya inna. Khobarnya inna itu dibaca rafa, dan di sini tanda rafanya itu dhammah. Tanda rafanya itu ada pada mudhofnya. Ibtida'u kulli amrin, yang kulli dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Yang pertama, amrin dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih yang kedua, seperti itu. Dan yang selanjutnya lafad zibalin. Lafad zibalin di sini posisinya sebagai sifat atau naat dari lafad amr. Karena amrin itu dibaca jar, maka di sini juga dibaca jar, zibalin. Dan di situ yang ditandainya itu tanda yang ada pada mudhofnya. Nah, berhubung mudhofnya ini berupa salah satu dari anggota asmaul khamsah, di sini tandanya itu ya zibalin, bukan zubalin. Dan zi atau zu ketika dibaca rafa itu maknanya sahib. Amrin zibalin, perkara yang memiliki bal. Bal itu sifat penting. Dan balin di sini menjadi mudhof ilaih, dibaca jar, tandanya kasroh, seperti itu. Yang selanjutnya lafadz wa khatimatu kulli du'ain. Nah, lafadz wa khatimatu kulli du'ain di sini posisinya menjadi atop nasab karena atop menggunakan waw atop. Dan di sini wa khatimatu kulli du'ain itu menjadi maktub, yang mana maktub alaihnya itu ibtida'u. Sehingga khatimatu kulli amrin dibaca rofa pada mudhofnya berupa tarkib idofi, seperti itu. Yang selanjutnya lafad mujabin, posisinya sebagai sifat atau naat dari lafad doa. Itu sudah saya sertakan, jadi sama-sama nakiroh. Doa sama mujab itu sama-sama nakiroh, sama-sama mufrad, sama-sama dibaca jar, dan sama-sama muzakkar. Doa jadi isim yang akhirnya berupa alif mamdudah itu nggak selamanya muannas. Contohnya itu seperti samaun. Oke, kita kadang di Al-Qur'an menemukan izat sama fatarat. Ya kan, ada tak yang menunjukkan muannas. Tapi ada ayat lain di Al-Qur'an itu yang menunjukkan sama itu muzakkar. Ayatnya itu seperti ini. Asy-syama'u fatirun. Itu menunjukkan bahwa sama itu enggak selamanya muannas, tapi juga bisa menjadi muzakkar. Dan di sini mujab sigotnya itu berupa isim maf'ul, seperti itu. Yang selanjutnya itu lafadz wa akhiru da'wal mu'minina. Ini juga menjadi atop nasak
karena atop menggunakan waw atop. Dan akhiru da'wal mu'minina menjadi matub dari matub alaihnya lafad ibtida'u. Sama seperti yang tadi. Dan di sini juga sama-sama dibaca rofa. Akhiru dibaca rofa. Dibaca rofa karena mengikuti kepada matub alaihnya. Yang dakwah itu dibaca jar karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Tetapi di sini tanda jarnya itu bukan harokat kasroh, melainkan tanda jarnya itu dikira-kirakan karena dakwah itu merupakan isi maksur seperti itu. Kemudian al-mu'minina itu menjadi mudhof ilaih yang kedua. Nah, berhubung al-mu'minina ini merupakan jamak muzakkar salim, maka tanda jarnya itu adalah ya, seperti itu. Yang selanjutnya lafad fil jannati. Lafad fil jannati di sini menjadi jar majrur. Jarnya berupa huruf jarnya itu berupa fi. Kemudian majrurnya yang dibaca jarnya itu adalah al jannah. Al jannah dibaca jar, tanda jarnya itu harokat kasroh seperti itu. Yang selanjutnya lafad dari saubi. Posisinya sebagai badal mutabik dari lafad al jannati. Karena al jannati dibaca jar, maka dari sawabi dibaca jar. Jadi badal mutabik itu badal yang selevel dengan yang dibadalinya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari saya pembacaan, memaknai dan menganalisisnya. Apabila ada lafad-lafad yang salah, boleh dikritik oleh teman-temanku semua. Karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.